Yasta ini kelas 1 SD sudah mengikuti English Gen S ya, Bu. Nah, apa sih yang paling membuat Ibu senang atau terkesan? Yang membuat saya terkesan itu banyak sekali perubahannya sekarang ya. Selama 7 bulan ikut Gen S ini dari apa namanya percaya diri pertamanya, percaya diri dalam membaca bahasa Inggris itu sekarang udah mulai cas-cis-cus walaupun belum sesempurna yang ada di audio itu gitu. Cuman sudah banyak sekali perubahannya. Ya Allah, senang sekali ya Bu mendengarnya. Berarti Yasta juga mulai terbiasa ya Bu menggunakan bahasa Inggris di rumah ya? Iya, bahkan semenjak ikut Gen S ini kan karena sering mendengarkan audio ya. Jadi ketika dia itu sukanya kan bermain, memang di rumah nggak ada temen kan. Jadi bermain sendiri, dia sering ngobrol sendiri, entah dengan mainannya itu tuh dengan bahasa Inggris yang dia dengarkan itu. Kalau saya mendengarkan itu Coba. sampai tanpa dipegang teks itu dia sampai hafal gitu. Terutama yang di ini yang apa namanya conversation one itu ya, yang topik apa yang nol itu ya, level nol itu. Ya. Jadi dia sangat hafal sekali itu. Wah, keren. Salut Bu sama Yasta. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih, perubahan apa saja Ya, yang Ibu lihat pada Yasta selama mengikuti program Gen S ini? jadi kalau dulu kan memang sebenarnya anaknya memang sudah belajar bahasa Inggris, cuman apa ya masih biasa lah membacanya dulu belum selancar ini sih gitu. Jadi sekarang ini kalau perubahannya itu ya membacanya jadi lebih lancar kayak gitu. Terus apa? Ya itu tadi lebih percaya diri dan lebih seneng dengan bahasa Inggris gitu. Jadi yang awalnya apa namanya susah ya dibilangnya bahasa Inggris gitu. Ternyata ketika kita sering mendengarkan itu ternyata mudah juga ya mah dipahami gitu. Walaupun dia anak saya bilang tuh si Asta bilang walaupun Ata belum sepenuhnya ngerti gitu loh. Gitu. Jadi memang memang harus setiap hari ya mah mendengarkan kayak gitu. Iya. Berarti kepercayaan dirinya juga ikut berkembang ya, sesuai dengan salah satu tujuan pendekatan metode kami, yaitu membentuk environment anak atau kebiasaan menggunakan bahasa Inggris di rumah. Sehingga anak terbiasa Iya. dan seakan-akan mereka tinggal di luar negeri dan bisa fasih bicara bahasa Inggris seperti bule gitu. Contohnya Iya. itu. Selanjutnya, Benar sekali. untuk alasan Ibu sendiri nih mengikutkan Yasta belajar bahasa Inggris sejak masih kelas 1 SD itu apa, Bu? Kalau alasannya sih yang jelas dengan di era zaman sekarang ini yang jelas bahasa Inggris kan sangat penting sekali ya, apalagi nanti ketika Yasta sudah dewasa gitu kan. Terus yang kedua itu memang dari anaknya sendiri sebenarnya. Jadi ini sedikit cerita bahwasanya dulu itu ketika Yasta itu usia 4 tahun dia udah mulai bisa baca itu. Nah, dia tuh belajar baca buku dongeng waktu itu. Nah, dia ini apa namanya kepingin melihat salju waktu itu kan. Lupa saya dulu ceritanya apa itu. Dia tanya, Mama kalau mau lihat salju di mana gitu kan. Di luar negeri ya, Dek, ya, kayak gitu. Oh, berarti Atta harus ini ya, mah, bisa bahasa Inggris ya kalau ke luar negeri gitu. Waktu itu dengan polosnya. Iya gitu. Berarti Atta mau deh belajar bahasa Inggris, Atta nanti pengen ke luar negeri gitu. Jadi itu di usia-usia 4 tahun itu karena keinginannya mau lihat salju gitu kan. Terus habis itu seiring berjalannya waktu sekarang udah kelas 1 ini dia memang sering apa namanya ngobrolin itu gitu loh bahasanya nanti Ata pengen masuk sekolah di luar negeri kayak gitu jadi memang ada keinginan dari anaknya sendiri gitu nantinya kepingin keluar negeri gitu. Betul Ibu, memang kalau dikenalkan sejak dini biasanya anak-anak lebih mudah menyerap ya Bu. Alhamdulillah, Yasta ini sudah belajar bahasa Inggris Iya, sejak kelas 1 SD, bahkan sebelum masuk SD ya kayak tadi ya. iya sebelum Tarik masuk dengan SD bahasa itu ya cuma Inggris. apa namanya iya dasar-dasarnya aja kayak gitu ya yang nggak seperti di GNS ini gitu kan jadi setelah tahu GNS ini tambah seneng dia karena apa namanya menurut dia setiap hari mendengarkan ini apa audionya itu seneng dia gitu. Insya Allah nih Bu melekat sampai dewasa ya.
Lalu Ya Bu, bismillah semoga. apa ada komentar dari orang-orang di sekitar Yasta seperti keluarga atau teman ketika melihat kemampuan Yasta yang sekarang, Bu? Iya, jadi, kayak teman-teman dan tetangga di sini gitu kan. Jadi memang banyak yang komen gitu, bahkan ketika saya ketemu teman yang di mana gitu, juga, "Yasta ini baru kelas 1 kok bisa ya, bacanya bisa lancar kayak gitu di apa, bahasa Inggrisnya," gitu kan. Apa namanya, biasanya anak kelas 1 tuh masih susah gitu kan, bahkan kadang aja baca yang bahasa Indonesia aja masih susah, ini bahasa Inggris sudah bisa, seperti itu. Jadi banyak sih yang komen seperti itu, jadi memang ada apa ya, ada perubahannya lah. Pasti ikut bangga ya Bu dengernya ya Bu ya? Iya. Lalu menurut Ibu nih, bagaimana metode di English Gen S? Apa yang menurut Ibu paling berbeda atau paling membantu? Yang paling berbeda itu, apa namanya, yaitu tadi, dengan caranya. Cara pendekatannya terhadap anak itu sangat-sangat berbeda karena ini ya, anak itu belajar bahasa Inggris merasa tidak kayak terlalu apa ya, ditekan atau disuruh banget gitu loh. Jadi caranya kan menyenangkan kan. Jadi anak dengan, apa namanya, dia berkegiatan bermain kah, atau sedang kadang membaca buku atau apapun lah dengan kegiatan dia, dia didengarkan audio itu tanpa sadar anak itu sebenarnya belajar. Nah, tiba-tiba habis mendengarkan itu, dia mengucapkan bahasa Inggris itu serasa lebih mudah gitu loh. Jadi anak itu nggak sadar sebenarnya dia mendengarkan tuh dia belajar gitu kan. Jadi sangat-sangat, senang sekali bertemu dengan ini, apa namanya, Gen S ini karena sangat luar biasa caranya. Karena Alhamdulillah. beberapa kali pernah Yasta ini ikut les gitu kan. Ya baru di Gen S ini dengan cara yang seperti ini gitu dan melihat hasilnya yang lebih cepat itu ya di Gen S ini gitu. Biasanya kan kalau kita online, misalkan seminggu sekali gitu ya, yang dibahas ya itu aja, tapi kan habis itu nggak ada pembelajaran setiap hari. Kalau ini kan setiap hari karena mendengarkan audio itu gitu kan. Di mana pun bisa mendengarkan bahkan. Alhamdulillah ya Bu, kalau Yasta juga menikmati proses belajarnya. Bu, boleh Ibu sampaikan kepada orang tua lain gitu yang mungkin masih ragu memulai belajar bahasa Inggris sejak SD, Ibu? Apakah ada? Iya ada. Jadi, untuk ayah dan bunda kalau memang ingin anaknya belajar bahasa Inggris itu lebih baik sedari dini. Jadi, apa namanya, karena yang saya rasakan dari Yasta ini memang belajarnya dari kecil itu, anak itu lebih cepat menyerap gitu kan, lebih cepat memahami juga, apa namanya, apa yang dia pelajari gitu. Apalagi bahasa itu akan lebih cepat sekali kalau dimulai dari dini gitu. Dan saya sangat, apa namanya, ingat sekali dengan kata-katanya Pak Sarwo waktu itu di awal waktu itu pernah ya Zoom sebelum kita ikut les itu, Pak Sarwo pernah mengatakan kalau nggak salah itu pokoknya intinya dituntaskan untuk bahasa Inggris anak itu di SD-nya gitu loh. Jadi kalau di SD-nya sudah tuntas, insya Allah nanti untuk jenjang selanjutnya itu sudah gampang gitu kan. Jadi, oh iya bener juga ya. Jadi bener juga ya. Jadi kayak jadi motivasi gitu juga. Jadi anaknya pun juga apa kayak Asta ini juga saya kasih tahu juga, ya mah kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya anaknya mau diarahkan dan kitanya juga mendukung. Dan kebetulan ketemu dengan Gen S yang sangat-sangat luar biasa. Masya Allah, terima kasih ya Bu atas sharingnya dan waktunya hari ini. Semoga pengalaman Yasta ini juga bisa menginspirasi bagi orang tua lainnya.